Tanggal 26 Juni, hari ke-178. Bacaan Mazmur pasal 128 sampai Mazmur pasal 134. Potret keharmonisan. Garis besar. Berziarah melanjutkan perjalanannya ke Yerusalem. Merenungkan berkat-berkat Allah atas keluarganya, Mazmur 128. Pembebasan oleh Allah dari bahaya, Mazmur 129. Dan depresi, Mazmur 130, kecukupan dari Allah, Mazmur 131, sukacita melayani Allah, Mazmur 132, dan kesatuan rumah tangga Allah, Mazmur 133. Puncak pujian mengakhiri perjalanan berziarah, demikian Mazmur 134. Renungan harian. Mazmur 133 menggunakan dua ilustrasi untuk menggambarkan keselarasan di antara umat Allah. Demikian Mazmur pasal 133 ayat 1. Gambar pertama adalah urapan Harun. Mazmur pasal 133 ayat 2. Ketika imam besar diurapi, minyak khusus dituangkan ke atas kepalanya, menggambarkan peran rohaninya dalam membawa bangsa itu kepada Allah. Keluaran 29 ayat 7, Keluaran pasal 30 ayat 22-25 dan ayat 30. Dengan cara yang sama, persatuan di antara orang percaya adalah aroma yang menyenangkan bagi Tuhan dan aroma yang menarik bagi orang-orang di dunia yang begitu sulit menemukan kedamaian. Gambar kedua adalah embun di Gunung Hermon. Mazmur pasal 133 ayat 3. Di tanah kering, embun membawa kelembapan untuk mempertahankan kehidupan di tanah kering. Melalui musim panas yang panjang dan kering di Palestina, tanaman dapat bertahan hidup dan mekar karena embun. Kesatuan dalam persaudaraan orang percaya adalah seperti embun itu, yaitu karunia dari Allah untuk mendatangkan berkat dan keberhasilan di dunia yang tandus. Sudahkah orang Kristen dewasa ini mencapai kesatuan persekutuan yang alkitabiah ini? Untuk jawabannya, lihat dulu kehidupan Anda sendiri. Bacalah Yohanes pasal 17 ayat 11 dan 21. Kemudian, bertanyalah kepada diri Anda sendiri, apakah hubungan saya di tubuh Kristus menyediakan aroma yang harum dan menyegarkan seperti embun? Terlalu sering kesatuan orang Kristen diilustrasikan sebagai dua landak yang berpelukan. Mereka membutuhkan satu dengan lainnya, tetapi mereka juga saling menusuk. Pendalaman. Tanah tinggi. Mazmur pasal 130. Dalam Mazmur pasal 130, sebagai salah satu mazmur perjalanan pendakian ke Yerusalem, perjalanan ini lebih dari sekedar gambaran geografis. Pembaca diajak bersama dengan pemazmur dari kedalaman depresi ayat 1 ke ketinggian harapan dan keyakinan ayat 8. Pendakian ke kota suci. Mazmur pasal 134. Yerusalem juga dikenal sebagai Bukit Sion, terletak di sebuah bukit yang menjulang 2.600 kaki di atas permukaan laut. Karena ketinggiannya, para peziarah yang datang dari segala arah harus naik ke Yerusalem. Kuil dan tembok yang menjulang di atas lahan di sekitarnya pastilah memberi kesan pertama yang menakjubkan bagi mereka yang berbaris ke kota suci. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 128. Berkat atas rumah tangga, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, dan anak-anakmu
seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya, demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Mazmur 129. Terluput dari kesesakan, nyanyian ziarah. Mereka telah cukup menyesakkan aku sejak masa mudaku. Biarlah Israel berkata demikian. Mereka telah cukup menyesakkan aku sejak masa mudaku, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan aku. Di atas punggungku pembajak membajak, membuat panjang alur bajak mereka. Tuhan itu adil. Ia memotong tali-tali orang fasik. Semua orang yang membenci Sion akan mendapat malu dan akan mundur. Mereka seperti rumput di atas sotoh, yang menjadi layu sebelum dicabut, yang tidak digenggam tangan penyabit, atau dirangkum orang yang mengikat berkas, sehingga orang-orang yang lewat tidak berkata, "Berkat Tuhan atas kamu, kami memberkati kamu dalam nama Tuhan." Mazmur 130. Seruan dari dalam kesusahan. Nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Mazmur 131. Menyerah kepada Tuhan. Nyanyian ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi, jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Mazmur 132. Daud dan Sion, pilihan Tuhan. Nyanyian ziarah. Ingatlah ya Tuhan kepada Daud dan segala penderitaannya, bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan, telah bernazar kepada Yang Maha Kuat dari Yakub. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang petiduranku. Sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap, sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan, kediaman untuk Yang Maha Kuat dari Yakub. Memang kita telah mendengar tentang itu di Efrata, telah mendapatnya di padang Yaar. Mari kita pergi ke kediamannya, sujud menyembah pada tumpuan kakinya. Bangunlah ya Tuhan, dan pergilah ke tempat perhentianmu, engkau serta tabut kekuatanmu. Biarlah imam-imammu berpakaian kebenaran, dan bersorak-sorai orang-orang yang kau kasihi. Oleh karena Daud, hambamu, janganlah engkau menolak orang yang kau urapi. Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud. Ia tidak akan memungkirinya. Seorang anak kandungmu akan kududukkan di atas tahtamu. Jika anak-anakmu berpegang pada perjanjianku dan pada peraturan-peraturanku yang kuajarkan kepada mereka, maka anak-anak mereka selama-lamanya akan duduk di atas tahtamu.
sebab Tuhan telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku mengingininya. Perbekalannya akan kuberkati dengan limpahnya. Orang-orangnya yang miskin akan kukenyangkan dengan roti. Imam-imamnya akan kukenakan pakaian keselamatan, dan orang-orangnya yang saleh akan bersorak-sorai dengan girang. Di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud. Aku akan menyediakan sebuah pelita bagi orang yang kuurapi. Musuh-musuhnya akan kukenakan pakaian penuh malu, tetapi di atas kepalanya akan bersemarak mahkotanya. Mazmur 133. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Mazmur 134. Puji-pujian pada malam hari. Nyanyian ziarah. Mari, pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan, yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjadikan langit dan bumi memberkati engkau dari Sion.